Kepada saudara-saudari, panggilan ibadah. Hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat luar biasa. Seperti siang ini, kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Bethlehem. Tetapi dalam keadaan seperti itulah Juru Selamat datang. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Marilah kita memasuki kepribadian yang berkata, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh
Kami mensyukuri betapa baiknya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Sepanjang di tahun ini, kami sadar bahwa hanya dalam lawatan Tuhan kami bisa melewati hari-hari hidup kami, hingga kami berujung pada bulan Desember adalah di mana bulan sukacita bagi orang Kristen, di mana Yesus telah hadir untuk menyelamatkan, untuk memberikan jaminan hidup bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, kami persekutuan pelajar mahasiswa Distrik Mugi dan Jogosem di Kota Studi Jayapura bersama-sama dengan orang tua kami datang mensyukuri. Kiranya Tuhan berkati seluruh ibadah di siang menjelang sore hari ini yang kami akan berlangsungkan ini. Tuhan berkati setiap mereka yang akan mengambil bagian sebagai pemain musik, pemimpin pujian, tetapi juga singers, dan seluruh yang akan bertugas dalam pelayanan ini. Tuhan Allah senantiasa memampukan mereka untuk melakukan pelayanan ini demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ibadah ini kami hanya buka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Untuk itu saya ajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri.
Raka yang akan membaca yang ayat yang kedua, Putra yang akan membaca yang ketiga, Putri yang akan membaca. Puji-pujian Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Perikop Tuhan gembalaku yang baik. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Putra. Suara Putri. Dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah menghibur aku. Terima kasih. Langkah selanjutnya kami akan masuk dalam vokal group. Vokal group akan dibawakan dari
Mayer, mahasiswa distrik Lewiran Jawa Sen. Kami datang di tempat ini dan kami menantikan kedatangan Raja Allah. Sucikan dan kuduskan kami di tempat ini. Roh Allah tetap menaungi kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami permulaan sebelum membuka firman-Mu kami datang di hadapan Engkau. Kami manusia biasa dan kami manusia lemah Bapa. Engkau curahkan Roh Kudus ke atas kami dan memampukan kami dan menerangi kami, dan kami mendengar dan sadar kebenaran-Mu di siang hari ini. Haleluya. Amin. Kursi-kursi yang kosong itu harus isi. Jangan isi setan. Berarti harus manusia harus isi. Mohon kedua kali isi. Terima kasih. Ya, kita yang punya senjata Allah, tolong buka Perjanjian Baru, Matius pasal 3, Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke 12. Tapi hanya kita baca hanya 2 ayat yang saya petik, yaitu ayat 2, 3. Itu Perjanjian Baru. Perjanjian Lama Yesaya 40 ayat 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. 3. Sesungguhnya adalah yang dimaksud. Iya, kita menyambut sang putra Natal. Kita menyambut sang putra Natal. Dia kapan datang? Dia hari apa datang? Kita pikir-pikir. Dan berita kedatangan Tuhan Yesus, berita kedatangan Raja Damai atau Tuhan, kapan? Informasinya kita dengar kapan? Ada yang dengar? Jangan dengar angkat tangan, yang tidak dengar angkat tangan. Jangan dengar angkat tangan, yang tidak dengar angkat tangan. Siapa tahu bulan Desember? Siapa tahu di Tuhan selalu. Dan dia kita mendekati Tuhan. Dan Tuhan itu harus kita milik. Begitu. Tuhan itu datang juru selamat bagi kita dan saya dan saudara kita semua. Oleh sebab itu kita harus, dan kita harus sungguh-sungguh kepada Dia, supaya Tuhan bisa buka jalan, Tuhan bisa berikan berkat seperti apa yang kita mengeluh sebagai manusia, yang kita mengeluh begitu. Tapi sekarang ini kita seperti Yesaya, dia berseru-seru di padang gurun karena dia punya umat di situ karena dia banyak. Jadi jangan bertobat sebelum kedatangan Tuhan sudah dekat. Dan mari semua kamu pengakuan apa? Datang menyembah supaya kamu harus dapat bagian begitu. Dan sekarang kita ada minggu Advent ke-4. Nanti besok lagi kita masuk sudah itu hari puncak, hari yang kelahiran Yesus. Dan sekarang ini kita minggu Advent ke-4, menjalani minggu Advent ke-4. Ke-3 kemarin, nanti besok lagi kita masuk ke-4. Yang ke-4 ini yang kita sedang menantikan. Dan dia kelahiran Raja Damai, saudara dan saya. Jadi kita bagaimana kita mendekati, bagaimana kita akan menunggu janji Allah. Bukan kita siap uang baru tunggu, tapi kita siap apa-apa saya kita tunggu, tidak, tapi kita tuntut
Raja damai adalah kita tunggu dengan kita punya iman yang Tuhan kasih. Apa yang kita buat, apa yang kita katakan, semua itu harus dihilangkan, dan ke depan kita harus kita menunggu perjanjian Allah untuk keselamatan datang ke kita. Kenapa seorang Farisi yang guru besar itu siapa? Seorang Farisi, guru agama. Siapa? Saya ada yang sini. Iya, Nikodemus. Nikodemus ini dia seorang guru agama besar. Saya datang kepada Yesus, bagaimana masuk ke kerajaan surga? Tapi Yesus jawab, kau kembali masuk ke dalam rahim ibu dan lahir kembali, baru kau bisa melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu menyangkut dengan apa judul Matius pasal 3 ayat 2 dan 3. Dia punya judul itu Yohanes Pembaptis. Pembaptisan itu dia salah satu simbol yang bawa buat kita. Ketika kita baptis, apa-apa yang kita buat sebelum baptis itu kita baptisan, kita hilangkan di sana. Dan Nikodemus itu dia seorang guru agama. Tapi dia kembali tanya ke Yesus, Yesus jawab seperti itu. Kau masuk kembali dalam ibu dan lahir kembali. Baru Nikodemus lagi kembali tanya, bagaimana saya ini sudah dewasa, sudah tua, bagaimana saya masuk ke dalam rahim ibu? Begini, kau baptis air dengan roh Allah, pasti melihat kerajaan surga. Berarti sekarang kita buat perbuatan kita dari bulan Januari sampai bulan November, itu semua kita hilangkan dan kita semua kasih tinggal. Hari ini kita kasih tinggal dan kita menantikan kedatangan. Menantikan, menunggu kedatangan. Kedatangan sudah berapa hari lewat lagi, kedatangan sudah ada di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita. Maka harus apa yang kita berbuatan, apa yang kita buat terhadap orang lain, terhadap teman, terhadap saudara, semua harus dihilangkan. Kita mengecewakan orang, semua harus dihilangkan. Dan kita harus kuduskan kita punya hidup. Hidup. Kenapa saya katakan kita punya hidup ini kuduskan? Karena Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa baik Allah, roh Allah di dalam kamu. Makanya kita punya hidup ini harus dikuduskan. Dikuduskan, berarti disucikan. Kita cuci bukan pakai air, pakai sabun, tapi apa-apa yang kita buat, kita harus minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan akan punya kuasa, akan cucikan kita bersih. Tuhan yang punya baik yang luar biasa itu akan cuci seperti apa? Ya, sepertinya kertas putih ini kan tidak tulisan toh. Ini berarti yang punya rumah dia masuk itu senang. Kalau ada begini masuk itu di mana? Tempatnya tidak kosong toh. Tempatnya tidak kosong. Tempatnya semua isi. Jadi yang punya rumah tidak bisa masuk. Tujuannya. Kalau kosong versi begini, dia masuk senang. Makanya apa-apa yang kita buat dan lakukan itu harus kita kasih versi seperti begini. Walaupun memang kita ini manusia. Jadi ya, kita harus sadar diri, kita harus pikir bagaimana saya terima Tuhan. Kita
seorang pejabat saya datang, kita siapkan makanan, siapkan yang lain-lain, semuanya kita taruh dia di depan. Dan dia senang. Tapi Tuhan, dia datang itu kita bukan taruh barang-barang seperti itu, tidak. Tapi kita taruhnya seperti begini, kosong. Baru dia senang. Yesaya pasal 40 ayat 3, mempersiapkan jalan. Berarti memikirkan penghalang dan menyambut kedatangan Tuhan pada padang kudus, merupakan gambaran dari pencobaan, penderitaan hidup tidak hadap semua. Tetapi iman kita tidak perlu terhampat oleh hal-hal lain. Ya, iman kita tidak usah menghampat hal-hal lain. Iman kita harus siap dengan harus menyebut Tuhan. Sungguh-sungguh. Kita menghampat dengan hal-hal lain, menghampat dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Bulan ini adalah bulan terakhir dari Januari sampai bulan November, dan tahun 2020 ini bulan akhir, dan ini kita menyambut terima Yesus, Sang Putra Natal, Raja Damai yang kita menerima. Hanya kita harus kita kuruskan kita punya hidup ini, bukan hal-hal lain. Hal-hal lain yang kita buat selama berapa lama itu nanti kita minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan akan ampuni kita. Yesaya menyuruh bangsa itu untuk bersiap melihat kerajaan Allah. Yesaya dia bersuara di padang gurun, dan dia akan siapkan bangsa itu untuk masuk memiliki kerajaan surga dan kedatangan Tuhan. Yohanes Pembaptis memakai kata-kata ini ketika ia menentang bangsa untuk bersiap bagi kedatangan Mesias. Yohanes Pembaptis luruskanlah jalan baginya, dan bukit-bukit akan diratakan, yang berliku-liku diluruskan, ya, supaya umat bisa melihat kerajaan surga langsung, kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah akan datang. Ya, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, saya pesan kita menunggu dengan siap dan tekun, dan kita menunggu, Orang siapa yang dia sia-sia akan menunggu lewat. Bagi siapa yang sungguh-sungguh dia menunggu akan mendapat. Begitu. Jadi kita siap dan kita menunggu. Dan Yesaya dan Yohanes mereka berkata-kata, luruskanlah jalan. Begitu. Dan Raja Damai telah datang, sudah dekat. Ini bukan saya dan saudara kita sama, tapi bukan saya yang berkata-kata, tapi Tuhan yang berkata-kata melaluiku, dan kita mendengar sama-sama, dan kita sama-sama akan menerima, sama-sama akan kita melakukan dalam hidup kita. Dan kita akan menerima Raja Damai akan datang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Pelayan firman yang menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan atau berita Natal di sore hari ini, di mana pelayanan Tuhan Yesus tetap memberkati. Langkah yang berikut kami akan masuk dalam persembahan syukur. Untuk itu
persembahan akan diisi di depan. Tempatnya sudah disiapkan palungan depan. Sebelum masuk, kita akan mengangkat pujian yang berkata, kasihnya seperti sungai. Nitnasat lanjut dengan Nitnasat Meke diganti dengan segala puji syukur. Kakak Justus Itlai SSI. Kepada kakak dipersilakan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari Januari 2020 hingga kami sudah ada di bulan Desember 2020. Kami selaku Persekutuan PPMD Kabupaten Gahakimu di Jayapura, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan juga di dunia sudah menguasai dengan virus corona, tetapi kami bisa ada sampai detik ini. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatan dan kemampuan, tetapi hanya kasih karunia kepada kami, dan kami bisa bernapas, bisa hidup, dan bisa beraktivitas. Tuhan percayakan kepada kami masing-masing dengan baik. Oleh sebab itu, kami selaku persekutuan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga dalam ikatan PPMD berdiri dari koordinator untuk mengarahkan Natal, dan hari ini puncaknya. Teman-teman kami sudah adakan, dan kesempatan dalam itu kami sudah menerima bagian dari sabda kebenaran firman Tuhan, yaitu dari dua bagian, kita perjanjian baru dan perjanjian lama. Firman hari ini menegur kami, kelakuan kami, tinggal laku kami, watak kami yang sedang dilakukan dalam kehidupan sepanjang masa. Tetapi kami sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan kami. Tetapi Tuhan mampukanlah kami hari ini. Tuhan tolong sucikanlah kami dari kesalahan juga. Tuhan, kami selaku persekutuan untuk siap menerima sang kedatangan juru selamat bagi kami, Tuhan Yesus. Dan doa pelayan hari ini yang menyampaikan firman Tuhan, dimanapun pelayanan Tuhan tetap sertai dan menolong, memberkati Tuhan Yesus. Dan juga MC Ikriwi yang hari ini ambil bagian, Tuhan. Dan juga kesempatan dalam ibadah Natal ini,
Tuhan memberikan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagian daripada itu kami sudah mencukupi dalam kebutuhan masing-masing. Tetapi sebagai ucapan syukur yang kami bawa, Tuhan berkati masing-masing Tuhan Yesus. Dan Tuhan melalui persembahan syukur ini bisa meluangkan pelayanan dalam ikatan persekutuan ibadah apapun. Oleh sebab itu Tuhan berkati pelihara yang selalu mengelola keuangan dalam persekutuan ini. Supaya takut akan Tuhan dia bisa mengelola dan bisa meluaskan pelayanan Tuhan dalam ikatan kami. Tuhan Yesus. Dan juga akan kami masuk menerima Sang Putra Natal akan 25 dan 26. Tuhan mengantar kami dengan baik seperti kami yang lewati. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.